nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu hingga pada saat ini. Kini kami berkumpul bersama untuk mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan ini. Terkhusus kami membahas tema tentang Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Semoga teladan Bunda Maria sungguh menjadi teladan bagi kami umat manusia untuk mencintai Engkau dan mencintai sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Teresia Aris Sukarni SAG. Dan pada bulan Oktober bagi Gereja Katolik tentu menjadi bulan yang sangat istimewa, di mana semua umat Katolik berkumpul bersama untuk mendaraskan doa-doanya melalui untaian bunga mawar, yaitu dalam bentuk rosario. Maka dalam pelaksanaan Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini mengambil tema tentang Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Apa maksud dari tema ini? Telah hadir narasumber kita di tengah-tengah ini yang akan membahas bersama dengan nama Frater Siapril Purba SCY. Beliau adalah seorang biarawan muda Katolik, yaitu Gereja Katolik yang bertugas di Gereja Santo Gregorius Agung Kota Jambi. Selamat siang, Frater. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Frater? Baik, luar biasa. Luar biasa, sehat tentunya. Sehat ya. Amin. Iya, baik. Frater, bulan Oktober oleh Gereja Katolik dimanapun itu dinyatakan sebagai bulan Rosario. Dan dalam pelaksanaan tugas Rosario ada satu kekhasan umat Katolik untuk berkumpul bersama dari rumah ke rumah untuk mendaraskan doa Rosario dengan intensi masing-masing. Sebagai pertanyaan, sebenarnya apa yang melatar belakangi tradisi doa Rosario ini dan mengapa dilaksanakan di bulan Oktober? Silakan. Baik, terima kasih semuanya. Namanya tradisi adalah sebuah sumber yang bisa saja itu dari lisan atau tertulis. Tetapi dari tradisi yang bersumber dari pengalaman Santo Dominikus, pendiri Dominikan, Ordo Dominikan, pada abad ke-12 khususnya disampaikan bagaimana Bunda Maria menampakkan diri kepada Santo Dominikus. Dalam penampakan itu Maria memberi rosario kepada Dominikus dan meminta, "Hai Dominikus, tolong wartakan rosario ini." Dan Bunda Maria memberi janji untuk karya Santo Dominikus, khususnya karya yang diwartakan ya. Pada zaman itu Santo Dominikus dan kelompoknya melawan kelompok Albigensia. Jadi kelompok ini tidak mempercayai Kristus, keilahian Kristus, khususnya di mana suatu kelompok yang bahwa Yesus itu tidak menjelma sebagai manusia, ya. Jadi itulah tantangan Dominikus pada saat itu, dan akhirnya karena giatnya Dominikus ini dia mewartakan tradisi rosario itu. Dan tradisi ini mulai berkembang tidak hanya pada saat itu saja. Nah, dalam perjalanan selanjutnya, rosario itu mulai berkembang, mulai dilakukan umat, mulai ada manik-manik lagi, dan mulai awalnya butirannya hanya beberapa, kini mulai sampai 50 butir, sesuai perkembangan zaman. Nah, pada abad pertengahan di Eropa, terjadi perperangan, khususnya di kerajaan otonom, sehingga agama Kristen pada saat itu terancam punah. Dan pasukan Turki pada zaman itu ya, pasukan Turki menguasai bahkan di daerah Spanyol, Venesia, dan menghadapi ancaman. Paus Pius kelima mengajak semua umat untuk berdoa rosario dalam situasi yang genting ini. Karena memang dalam segi pasukan orang Kristen itu akan kalah. Tetapi karena ajakan dari Paus itu untuk berdoa bersama, maka ada sebuah mukjizat yang terjadi, mereka menang dalam peristiwa yang genting itu. Maka dalam
fenomena yang luar biasa itu, tanggal 7 Oktober tahun 1571, Paus Pius kelima bersama dengan banyak umat berdoa di Basilika Santo Migore. Dan rosario itu memberi daya guna ya, khususnya situasi yang tidak mudah itu. Nah, saya menambahkan juga dari fenomena itu, Paus Gregorius ke-13 akhirnya menetapkan 7 Oktober. Ya, 7 Oktober sebagai pesta Maria Ratu Rosari. Dan selanjutnya lagi tahun 1884 Paus Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kalau bulan Maria itu adalah bulan Mei, bulan Rosario itu bulan Oktober. Jadi memang ada sejarah panjang yang dimulai sekitar abad 12 itu. Luar biasa. Nah, Frater telah menyampaikan latar belakang tradisi munculnya doa Rosario. Sebagai pertanyaan, apakah pelaksanaan doa Rosario ini hanya setiap bulan Oktober saja atau bisa kapan saja untuk menyampaikan, dan mengapa untaian doa yang didaraskan itu adalah penghormatan kepada Bunda Maria? Titik terangnya. Nah, pertanyaan silakan. yang menarik ya. Iya. Nah, apakah pelaksanaan doa Rosario itu hanya setiap bulan Oktober atau juga bulan Mei ya? Bulan Mei, ya betul. Sebagai orang Katolik tentu itu tidak dibatasi ya. Cuman khususnya bulan Mei dan Oktober, bulan Rosario, itu semakin dimeriahkan, semakin diingat kembali bagaimana kita menghormati Bunda Maria, dari semangatnya kita bisa teladani. Kalau bulan lalu, bulan September, kita memperingati bulan Kitab Suci. Bulan ini adalah bulan Rosario. Jadi ini bagian dari kekayaan gereja Katolik, kekayaan liturgi yang tidak boleh ditinggalkan. Karena ada hal baik yang diwartakan. Dan dalam sebuah surat apostolik Rosarium Virginis Mariae, ini mau menekankan bagaimana untaian doa Rosario tidak mengesampingkan Kristus sendiri. Paus Yohanes Paulus kedua menekankan bagaimana dalam surat ini Rosario itu memang sifatnya Bunda Maria, ya, lebih kekasannya Bunda Maria. Tetapi dari pusat doa itu mengarah kepada doa Kristus center sendiri, yaitu Kristus sendiri. Jadi sebuah devosi itu memang semuanya mengarah kepada Kristus sendiri. Ini hal penting yang harus didalami umat Katolik, bahwa dalam setiap permenungannya ada Injil yang direnungkan juga. Saya mengambil contoh peristiwa gembira. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Yesus lahir di kota Bethlehem. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Nah, peristiwa gembira ini sebenarnya mengarah kepada Kristus center sendiri, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus yang secara historis menjadi manusia melalui kelahiran Bunda Maria, hingga dia lahir, hingga dia dipersembahkan. Jadi kita harus memahami Rosario bukan sekedar penghormatan kepada Bunda Maria, tetapi di balik itu ada karya keselamatan yang kita agungkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Luar biasa. Baik, Frater dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Frater telah menyampaikan tentang makna doa Rosario itu juga berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai pertanyaan, di dalam dan di luar gereja itu ada simbol-simbol berupa patung-patung. Di antaranya adalah patung Bunda Maria. Kalau untuk di Sumatera, beberapa contoh keberadaan patung Bunda Maria kan ada di banyak tempat yang bisa digunakan untuk dikunjungi biasanya. Nah, untuk di Sumatera sebagai contoh
Ane Velangkani itu di Medan, kemudian Via Crucis itu di Sumatera Selatan, yaitu di Palembang, dan masih banyak di beberapa tempat. Sebagai pertanyaan, bagaimana umat Katolik itu harus memfungsikan secara iman dalam kaitannya dengan sarana-sarana tempat-tempat Bunda Maria, patung-patung Bunda Maria. Silakan, monggo. Iya. Baik. Bagaimana simbol-simbol patung ya, dan juga kekasan di daerah masing-masing ya. Betul. Pertama-tama, kekasan gereja Katolik itu penuh dengan simbol-simbol, Ya. penuh dengan gambar, tetapi di balik itu tidak hanya berhenti sampai di situ, ada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya patung Bunda Maria di dalam gereja, di dalam rumah, atau di dalam sebuah tempat peziarahan. Ya. Apakah gereja Katolik menyembah patung Bunda Maria? Tidak. Gereja Katolik umatnya itu menghormati, mengenang kembali ketika melihat patung Bunda Maria. Nah, sosok Bunda Maria adalah sosok orang kudus yang terbesar di antara orang kudus lainnya. Karena ia berperan juga, berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah, melahirkan Sang Mesias sendiri, yaitu Yesus. Nah, berkaitan dengan di daerah-daerah ya, Velangkali, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu bagian dari akulturasi. Contohnya kita melihat patung Bunda Maria di Medan, Velangkali. Itu dia menggunakan pakaian-pakaian India ya. Versi India. Ya. Lalu kok bisa ya berbeda-beda gitu? Artinya Bunda Maria, sosok Bunda Maria tidak tertutup dari satu budaya saja, tetapi terbuka dari berbagai budaya. Bunda Maria bisa saja memakai ulos di Sumatera Utara, atau juga di Jawa memakai batik, gitu, kebaya. Ini bagian dari kekayaan budaya. Nah, saya mau menjelaskan juga dalam sebuah tempat peziarahan, itu bagian dari devosi juga. Umat mengunjungi ke suatu daerah, misalnya di Sumatera ini di Via Crucis di Palembang, atau di Jawa banyak sekali ya, Sendang Sono, Seriningsi. Nah, kenapa ada ziarah? Nah, ziarah juga menyadarkan kita bahwa hidup kita sendiri adalah bagian dari peziarahan. Ziarah menuju ke rumah Bapa di surga. Itu tertulis juga dalam Sacrosanctum Concilium ke-8, artikel 8. Dan juga dalam Lumen Gentium, dokumen Lumen Gentium 48-51, dituliskan bahwa setiap manusia di dunia adalah seorang peziarah gereja. Gereja juga bersifat eskatologis. Apa artinya? Yang terjadi pada saat ini akan mengalami kepenuhannya di masa depan kelak. Jadi ini adalah bagian peziarahan juga. Maka umat Allah terkasih, kalau berziarah janganlah sekedar berziarah. Kita harus mengetahui makna terdalam juga ya, bahwa di dalam peziarahan ada juga jalan salib ya. Itu bermanfaat sebagai permenungan bersama mengenai teladan Bunda Maria. Dari peziarahan itu juga kita semakin menghayati bagaimana spirit Bunda Maria. Contohnya Ecce Ancilla. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana kita berpasrah kepada Allah sendiri dalam hidup kita. Maka patung di berbagai daerah itu harus dipahami sebagai kekayaan dari budaya dan juga dari kekayaan liturgi gereja. Nah, yang paling penting dalam catatannya mengenai ziarah dan juga patung Bunda Maria, jangan sampai patung Bunda Maria dijadikan sebagai benda majis atau perziarahan lebih diutamakan daripada perayaan Ekaristi. Sebab Ekaristi adalah puncak dan hidup orang Kristiani. Luar biasa. Ya, baik, Frater. Terima kasih. Ini ada kembali kepada tema sedikit. Bahwa tema kita hari ini itu Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Tentu sangat berkaitan juga dengan
peziarahan. Menurut Gereja Katolik, di mana letak keistimewaan Bunda Maria dalam hal iman Katolik? Ini kaitannya dengan peziarahan umat manusia. Silakan, monggo. Ya, mengapa sih dia orang kudus paling istimewa di antara orang kudus lainnya ya? Iya. Karena Bunda Maria yang saya sampaikan tadi, dia berperan, dia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Allah Putra. Jadi Allah lah yang memilih Bunda Maria, sosok yang tidak bercacat juga ya, dia menjadi ibu Tuhan, Theotokos. Maka ia dipersiapkan secara khusus, bahkan sejak dalam kandungan ia tidak berbuat dosa. Ia tetap perawan, ada dogmanya juga. Maka ini bagian dari rahmat dan perlindungan Allah, dan kita harus meyakini sebagai umat beriman. Jadi melalui ketaatan Bunda Maria, dari malaikat Gabriel sampai Yesus yang wafat di salib, Bunda Maria tetap setia dan taat. Dan ketaatan inilah yang harus kita teladani sebagai umat beriman dalam menjalani hidup ini. Ketaatan untuk mendengarkan kehendak Allah juga. Jadi seperti itu keistimewaannya. Itu letak keistimewaan. Maka tentu dapat Frater jelaskan juga, Bunda Maria adalah Bunda segala bangsa. Ini menjadi maksud utama untuk setiap umat Katolik. Ya. Nah, baik. Kemudian Frater, apa yang menjadi landasan kitab sucinya dari tema Bunda Maria sebagai Bunda segala bangsa, dan mohon penjelasan Frater, apa makna bagi kita sebagai umat manusia untuk landasan kitab sucinya? Oke. Sebelum saya menyampaikan landasan kitab suci, kekasan dari Bunda Maria, Bunda segala bangsa, kita bisa melihat dari gambar Bunda Maria di atas dia di atas bumi ya, dengan merentangkan tangan. Ini ada sebuah simbol juga, tidak sekedar gambar. Dari sini dia mau menyampaikan bahwa Bunda Maria menerima berkat untuk membagikan berkat-berkat salib kepada dunia. Jadi sebuah sinar pancaran di tangannya itu bagian dari bentuk penebusan Sang Kristus serta perdamaian kepada bangsa-bangsa. Jadi Bunda Maria memiliki keistimewaan untuk memberikan berkat kepada sesama. Dialah sebagai simbol pembela bangsa segala bangsa. Jadi kalau ada sebuah peperangan, ada perpecahan, pertikaian, maka doa dari Bunda Maria segala bangsa menjadi doa yang baik. Kita berdoa bersama Bunda Maria untuk memulihkan dunia yang tidak baik ini. Nah, berkaitan dengan landasan kitab suci, tentu ada landasan kitab sucinya juga. Dari Yohanes 19 ayat 36 mengenai kisah di mana Yesus disalib dan menjelang wafatnya, Yesus menyampaikan kepada Yohanes, "Yohanes, inilah ibumu." Maka dari sini sebenarnya ada arti di mana Yohanes menjadi perwakilan sekaligus saksi pertama Maria sebagai Bunda segala bangsa. Jadi Bunda Maria diangkat sebagai Bunda Allah sendiri. Nah, dalam kitab Injil Yohanes juga bab 2 ayat 4 sampai 5, teks ini menjelaskan bagaimana Bunda Maria sungguh siap sedia membantu kita untuk membutuhkan rahmat dan pertolongan. Nah, ini yang menarik. Maka adalah devosi, adalah doa, kita memohon bersama Bunda Maria agar segala harapan dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, dari kitab Wahyu juga bab 12 ayat 1 sampai 4 mengenai Maria dan ular naga ya. Nah, di situ ada sebuah pesan disampaikan bahwa Bunda Maria sebagai Bunda segala bangsa, di mana rahmat yang ia terima dari Allah dan Yesus Kristus, ia mampu membawa damai kepada umat manusia dari kuasa kejahatan seperti perang dan sebagainya.
Jadi Bunda Maria Bunda segala bangsa di atas dunia itu ya, dengan merentangkan tangan, simbolnya adalah dia membela untuk setiap bangsa, memulihkan dunia yang rapuh, perpecahan, perperangan, seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa Frater dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Frater, yang disampaikan oleh Frater berkaitan dengan bagaimana figur Bunda Maria sebagai Bunda segala bangsa itu sungguh luar biasa. Nah, dalam kaitannya penghormatan kepada Bunda Maria tentu ada devosi kepada Bunda Maria. Bagaimana kita sebagai umat Katolik harus menghayati devosi-devosi kepada Bunda Maria? Silakan, monggo. Ya. Pertama-tama, devosi adalah bagian dari kekayaan gereja ya. Iya. Bagian dari liturgi gereja juga. Yang paling tinggi adalah ekaristi sendiri. Iya. Dan devosi menjadi saluran rahmat manusia untuk merindukan Allah sendiri melalui permenungan-permenungan, khususnya devosi, doa rosario itu sendiri. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana kita menghayati ya devosi ini. Devosi merupakan sarana kita berdoa bersama Bunda Maria, khususnya rosario tadi. Jangan sampai doa devosi melebihi dari ekaristi itu sendiri atau dari sakramen yang lain. Karena devosi adalah sebuah tradisi juga ya, sebuah doa. Seperti yang saya katakan di awal dan saya tekankan kembali, jangan menjadikan devosi sebagai benda majis. Jangan juga berputus asa ketika kita bermohon kepada Tuhan melalui devosi, doa kita tidak dikabulkan, maka kita mengatakan devosi itu sia-sia. Tidak, jangan sampai. Justru melalui devosi lah kita semakin berpasrah kepada kehendak Allah. Kita sudah berdoa devosi, kita sudah rutin bersama, tetapi ketika kita belum dijawab permohonan, kita kecewa. Itu bukan devosi yang baik. Sebab devosi yang baik, kita semakin berserah diri kepada kehendak Allah. Saya sudah berdoa Tuhan, dan selebihnya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Luar biasa. Nah, sebelum pada kata penutup Frater, berkaitan dengan tema Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Sebagai biarawan muda, pesan-pesan iman dari Frater yang dapat Frater sampaikan kepada umat Katolik dimanapun berada, kami persilakan, monggo. Baik, pesan untuk kita semua ya, kepada Anda semua umat Allah terkasih, jadilah perpanjangan tangan dari Bunda Maria sendiri terhadap orang-orang di sekitar kita. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, dia mewujudkan perdamaian kepada dunia. Maka kita perlu peduli terhadap sesama, peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini sangat penting di zaman sekarang, yang dimana egoisme itu sungguh sangat tinggi. Yang penting saya, dan saya. Tidak peduli terhadap yang lain. Maka melalui teladan Bunda Maria, kita mulai peduli apa saja latar belakang agama, suku, dan budaya. Sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita harus saling menghargai. Nah, dari teladan itu juga kita semakin berpasrah kepada kehendak Allah. Bunda Maria sendiri memberikan teladan ketaatan, maka manusia juga hendaknya taat kepada kehendak Allah juga. Ada banyak sosok teladan orang kudus dalam gereja Katolik yang menjadi pedoman bagi kita untuk semakin berpasrah kepada Allah, dan salah satunya adalah Bunda Maria sendiri. Iya. Dan Frater sendiri sebagai biarawan muda, bagaimana Frater menyemangati orang muda dalam kaitannya menyemangatkan mereka untuk setia dalam devosi kepada Bunda Maria atau penghormatan kepada Bunda Maria? Baik, kepada orang muda ya,
Saya kebetulan juga banyak berjumpa dengan orang muda. Iya. Saya sebenarnya juga biarawan muda ya. Betul sekali. Nah, di mana masa depan bisa saja orang muda masa depannya masih abu-abu, emosionalnya mungkin masih berubah-ubah. Ada banyak mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Tetapi saya mau mengajak Anda semua dan juga saya sendiri sebagai orang muda untuk berkomitmen terhadap hal-hal baik, khususnya melalui devosi doa rosario. Kita belajar dari kesetiaan hal-hal kecil, berdoa bersama di dalam keluarga. Contohnya bagaimana dari doa rosario, kan rosario dari ros, bunga ya. Iya. Kita melantunkan doa-doa. Kok bisa ya frater doanya diulang-ulang? Ini sebagai bentuk permenungan kita bersama. Jadi cintailah hal-hal kecil melalui doa, maka hidupmu juga diberkati, hidupmu disegarkan setiap hari. Amin. Baik, Frater. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita dalam Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini dan telah memberikan semangat untuk kita semua, terlebih para kaum muda. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, Bapa dan Putra mengutus Bunda segala bangsa untuk mendatangkan persatuan dan perdamaian dunia dan untuk membebaskan dunia dari malapetaka yang dahsyat. Untuk itu dengan sepenuh hati, mari kita membuka diri akan pertolongan Tuhan melalui Bunda Maria, sehingga kita terhindar dari kemerosotan moral, malapetaka, dan perang yang menghadang. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG mengucapkan terima kasih, mohon undur diri, selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.